Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita. Sampai hari ini masih banyak sekali yang menanyakan mengenai pelimpahan jasa. Dan dalam video kali ini saya akan secara spesifik menjelaskan apa itu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu sebenarnya sesuatu yang sangat universal. Ini bukan milik agama Buddha, tetapi ini memang satu proses alam di mana semua orang bisa melakukannya. Jadi apa sebenarnya pelimpahan jasa itu? Pelimpahan jasa itu bisa dikatakan kita mendoakan makhluk tertentu, apakah dia yang tampak atau tidak tampak, agar dia memperoleh sesuatu yang lebih baik. Misalnya mungkin dalam bahasa umum adalah ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, ya mungkin bahasa umumnya adalah supaya selain terlahir di alam bahagia, kalau versi agama Buddha, ya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, mendapat tempat yang layak. Itu bagi mereka yang terlahir di alam-alam bawah. Jadi pelimpahan jasa ini sendiri sebenarnya berlaku secara universal tanpa harus melihat tata cara, upacara, mantra, atau parita tertentu. Itu tidak diperlukan. Yang diperlukan di dalam melakukan pelimpahan jasa adalah sebuah kondisi batin. Kondisi batin yang dipenuhi oleh cinta kasih, ketulusan, dan Anda berkonsentrasi ketika Anda melakukan pelimpahan jasa. Ini sangat penting. Karena ini yang akan menentukan bagaimana pelimpahan jasa ini akan melimpah tepat sasaran. Jadi bukan berapa besar kebajikan yang Anda lakukan lalu dilimpahkan ya, tetapi ketika Anda melakukan pelimpahan jasa itu hanya sekedarnya, tidak disertai dengan kondisi batin seperti itu, pelimpahan jasa ini sangat sulit untuk melimpah. Terutama ketika sasarannya adalah mereka-mereka yang lahir di alam bawah. Kenapa? Karena makhluk-makhluk halus itu bisa membaca batin kita, bisa membaca pikiran kita. Seandainya kita melakukan sebuah upacara ataupun pelimpahan jasa hanya sekedarnya, bukan dengan cinta kasih, apalagi dengan terpaksa, tentu ini tidak akan membuat mereka bahagia. Dan tentu tanpa konsentrasi yang baik, energi pelimpahan jasa ini tidak akan melimpah dengan tepat. Jadi begini, kalau di dalam Buddhis biasanya kita melakukan berbagai macam kebaikan, apapun jenis kebaikan itu, baik melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan. Lalu perbuatan baik ini kita limpahkan jasa kebaikannya kepada makhluk-makhluk tersebut. Saya selalu menekankan kepada semua orang yang bertanya kepada saya mengenai pelimpahan jasa, kita utamakan kepada seluruh makhluk yang kita memiliki hubungan karma dan hutang-hutang karma, baik dalam kehidupan saat ini ataupun dalam kehidupan-kehidupan lampau. Dan kita meminta atau mengharapkan mereka dapat merelakan atau mengikhlaskan semua hutang karma kita pada mereka. Dengan demikian ketika hutang karma itu sudah direlakan, maka yang terjadi apa? Orang tersebut atau makhluk tersebut bisa terlepas dari Anda, atau bisa mendapat tempat yang lebih layak, mungkin bisa terlahir di alam-alam yang lebih bahagia. Nah, itu selalu saya tekankan, terutama agar bisa merelakan hutang-hutang karma ini. Kenapa ini sangat penting dilakukan? Karena di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia hari ini sudah mungkin berjuta-juta kali atau miliaran kali terlahir menjadi apapun. Pasti ada yang namanya kesalahan, hutang-hutang karma, hutang janji, atau mungkin
berbagai macam hal yang tidak bisa kita penuhi, yang kemudian oleh yang berhubungan karma dengan kita itu mereka belum merelakan, mereka masih menggenggam. Sehingga kadang-kadang pada hari ini misalnya ketika Anda terlahir menjadi manusia, mereka mungkin menjadi makhluk halus, bisa saja mereka datang untuk menagih hutang ini. Atau siapapun yang sebenarnya ketika datang atau bertemu dengan Anda, berjodoh karma dengan Anda, itu kan ada hubungan karma. Sehingga Anda bisa memberikan pelimpahan jasa ini baik kepada yang tampak maupun yang tidak tampak. Misalnya kepada yang tampak adalah barangkali Anda mungkin ada hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja, atau dengan mertua, atau dengan menantu. Anda bisa lakukan pelimpahan jasa secara khusus kepada mereka. Supaya apa? Supaya hubungan atau kebencian ini bisa berkurang. Karena bisa saja kebencian ini muncul sebenarnya dari kehidupan lampau yang dibawa sampai kehidupan sekarang. Maka kadang-kadang mungkin kalau Anda mungkin bisa menyadari ya, ada kalanya ketika kita bertemu dengan seseorang, jangankan bertemu ya, kadang-kadang belum kenal aja baru lihat di TV atau di mana ya, itu ketika ngelihat aja ada rasa suka barangkali, ada rasa klik, ada juga yang merasa begitu lihat aja udah nggak suka. Nah ini bawaan sebenarnya dari kehidupan lampau, alam bawah sadar kita. Mungkin di dalam kehidupan lampau kita pernah bertemu dan berhubungan dengan mereka. Dan kemudian di lingkungan kita yang paling terdekat ya, ketika kita bertemu dengan mereka, tentu ada di mana kita harus membayar hutang-hutang karma itu. Dan kadang ada muncul satu kebencian, ketidaksukaan meskipun kita kadang-kadang tidak ngapa-ngapain. Kita sudah berbuat baik sama mereka, tapi mereka selalu ya mungkin tidak menyukai kita. Nah, ini bawaan alam bawah sadar ini biasanya itu dari kehidupan lampau. Ini bisa dibuang dengan melakukan pelimpahan jasa. Tentu prosesnya tidak secepat ketika Anda melakukan pelimpahan jasa kepada makhluk halus. Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa misalnya kepada arwah gentayangan ya atau makhluk-makhluk alam bawah, ini hasilnya lebih instan dibandingkan ketika Anda melakukan pelimpahan jasa kepada manusia. Ini kurang instan, butuh proses yang lebih lama. Tentu berbeda ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kunci utama dari pelimpahan jasa adalah kondisi batin kita. Kondisi batin yang dipenuhi dengan cinta kasih, ketulusan, dan konsentrasi. Maka sebenarnya ketika kita rajin melakukan pelimpahan jasa, secara tidak langsung hutang-hutang karma kita itu akan berkurang. Saya selalu menganggap bahwa pelimpahan jasa ini ibarat nyicil utang. Lama-kelamaan ketika hutang karma ini berkurang, kemudian barangkali makhluk-makhluk halus yang Anda sering limpahin jasa ini kemudian pindah alam ke alam yang lebih baik, di sini kan Anda juga berarti melakukan kebaikan. Nah, jadi karma-karma baik Anda juga semakin bertambah, sehingga hidup itu biasanya pasti lebih ringan, biasanya bisa dilihat. Tetapi yang paling utama itu selalu saya tekankan adalah lakukan pelimpahan jasa dengan cinta kasih, ketulusan, dan dengan konsentrasi. Nah, apapun tata cara dan upacaranya. Misalnya memberikan sesajian, itu juga sebenarnya kategori pelimpahan jasa. Versi-versi yang bukan Buddhis, ya kan? Ada juga yang bakar uang-uangan kertas, itu juga pelimpahan jasa. Kemudian bakar kemenyan, itu juga pelimpahan jasa. Itu untuk yang makhluk halus ya. Jadi bayangkan ketika Anda melakukan misalnya bakar uang-uang kertas itu, ya kan? Tapi Anda melakukan hanya karena sebuah tradisi atau kebiasaan, bukan karena memang cinta kasih kepada leluhur Anda atau mungkin kepada makhluk-makhluk halus itu supaya mereka hidupnya lebih layak, ya tentu ini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa melimpah, karena getaran cinta kasih dan ketulusan dalam melakukannya itu sudah tidak ada.
Kalau cinta kasih dan ketulusan nggak ada, apalagi konsentrasi dalam melakukannya, konsentrasi memberikan kepada mereka. Nah, konsentrasi ini banyak yang sering salah memaknai bahwa ketika kita berkonsentrasi kita harus memvisualisasikan. Tidak. Konsentrasi itu bisa Anda berkonsentrasi kepada nama dengan membaca nama tertentu. Jadi tidak harus Anda membayangkan wajah si A, si B, si C lah. Kalau Anda harus membayangkan, bagaimana Anda membayangkan leluhur-leluhur Anda yang Anda sendiri tidak kenal. Jadi Anda cukup berkonsentrasi dengan kalimat-kalimat pelimpahan jasa itu dan lakukan dengan kesungguhan hati. Itu saja cukup sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pelimpahan jasa ini bisa Anda lakukan dengan tata cara dan upacara apapun yang menurut Anda merasa senang dan bahagia ketika melakukannya. Jadi contohnya begini, bagi Anda yang barangkali lebih lega apabila melakukan pelimpahan jasa dengan cara mungkin memberikan sesajian, ya lakukanlah itu, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda barangkali lebih serak melakukan pelimpahan jasa dengan mungkin berdana dulu kepada anak yatim piatu, atau barangkali berdana kepada anggota sangga, mungkin function dulu, setelah itu baru pelimpahan jasanya dilakukan, pelimpahan jasa setelahnya. Nah itu kalau memang Anda lebih suka dengan cara yang ini, lebih happy, ya lakukan. Karena untuk melakukan pelimpahan jasa itu kan supaya muncul rasa cinta kasihnya dan ketulusannya, itu kan Anda harus melakukannya dengan sepenuh hati apapun kondisi maupun tradisinya. Kalau Anda melakukan hanya sekedarnya, itu tidak akan pernah melimpah. Jadi pelimpahan jasa ini itu bisa dilakukan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, di alam bawah maupun di alam atas. Hanya bedanya ketika Anda memberikannya kepada mereka yang berada di alam bawah, itu lebih instan jika Anda melakukan dengan tepat dan pelimpahan jasa ini melimpah dengan tepat. Dan biasanya mereka itu bisa memberi kode kepada kita ketika pelimpahan jasa ini melimpah. Misalnya Anda barangkali sedang tertimpa sebuah kedukaan, kematian. Tentu merasa panik. Anda sudah melakukan berbagai macam perbuatan baik dan pelimpahan jasa ya untuk mendiang. Bagaimana supaya tahu mendiangnya ini sudah pindah alam ke alam yang lebih baik atau ke alam yang tidak lebih baik? Sebenarnya bisa terlihat dari bagaimana dia mendatangi. Banyak sekali ya manusia yang ketika meninggal itu terlahir masih di alam gentayangan, ya karena berbagai faktor. Dari ketidaksiapan untuk meninggal, rasa takut ketika meninggal, kemelekatan ketika dia mau meninggal itu masih melekat, ya kan, sehingga akhirnya dia masih menjadi arwah gentayangan. Ini tidak tergantung berapa lamanya, tetapi tergantung dari kondisi ketika dia akan meninggal ini seperti apa. Ketika kacau balau dan sebagainya, ya pasti masuk ke alam bawah. Nah, setelah meninggal tentu anak cucu ini akan memberikan banyak kebaikan atau melakukan banyak kebaikan atas nama mendiang, dan kemudian dilimpahkan jasa kebaikannya supaya mendiang ini terlahir di alam yang lebih baik. Biasanya sesuai pengalaman saya, kalau memang Anda melakukan pelimpahan jasa dengan tepat, itu biasanya dalam 7 hari maksimal itu sudah tampak. Biasanya mendiang ini akan mendatangi, apakah mendatangi melalui mimpi atau menampakkan diri, ya kan, bagi yang bisa melihat, ya kan. Jadi dia akan menampakkan diri dalam kondisi yang bagus, misalnya atau dalam mimpi dia bisa menampakkan dalam kondisi yang bahagia, yang dia dalam kondisi pakaiannya bagus, dia ceria. Bahkan ada yang bisa berpamitan sesaat sebelum terlahir menjadi manusia dan berterima kasih. Jadi ini penting sekali. Ketika melakukan kebaikan itu, lakukan dengan setulus hati, dengan cinta kasih, dengan konsentrasi, lalu limpahkan. Dan jasa kebaikan ini pun juga Anda
harus limpahkan dengan cinta kasih, ketulusan, konsentrasi, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, sehingga sebenarnya pelimpahan jasa ini tidak memerlukan parita tertentu atau mantra tertentu. Apapun yang Anda lakukan meskipun hanya sebuah kalimat sederhana, tetapi ketika Anda melakukannya dengan penuh cinta kasih, ketulusan, dan konsentrasi, itu yang akan membuat melimpah. Maka dari itu, saya mengharapkan Anda semua dapat memahami yang saya maksud ini. Jadi pelimpahan jasa ini sesuatu yang sangat-sangat universal. Tidak tergantung yang namanya upacara, mantra, parita, atau apapun, tetapi lebih ke bagaimana kondisi batin Anda ketika melakukannya. Dan saya rasa di semua agama pun tetap ada mengajarkan bagaimana kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal supaya mendapat posisi atau mungkin diterima di sisi Tuhan, atau mungkin bisa terlahir di alam bahagia, atau apapun istilahnya, juga termasuk mendoakan orang-orang yang berseberangan dengan kita, orang-orang yang barangkali tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita. Ini sebenarnya pelimpahan jasa. Maka perlu dilakukan dengan cinta kasih, ketulusan, dan konsentrasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.